spinning. Try to work it out, it's killing. Ever since my heart's been missing. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas tentang tanaman Syngonium ya. Ini Syngonium mini. Sebenarnya Syngonium ini jenisnya sama dengan jenis keladi, cuma ini yang tidak merambat ya. Ini bentuknya kecil-kecil, daunnya kecil-kecil, sangat cantik sekali bila ditanam di dalam pot. Nah, Syngonium sendiri macamnya sangat banyak sekali. Ada yang kalau dulu itu jenisnya besar-besar. Nah, kayak gini ya, Syngonium podophyllum. Jenisnya besar kemudian merambat. Kalau dulu saya nanamnya itu di media air. Kalau sekarang itu yang kayak gini sudah mulai jarang. Yang sekarang yang banyak itu yang Syngonium mini, atau orang ada yang menyebutnya dengan Syngonium liliput atau keladi liliput ya. Tapi sekarang ini banyak sekali yang jenis-jenisnya, ada yang variegata juga, ada yang pink. Nah, untuk cara tanamnya sama. Dan yang harganya fantastis, yang warnanya unik-unik kayak gini ya, warnanya pink, ada yang juga variegata tuh harganya lebih tinggi nilainya dibanding yang biasa yang kayak tadi. Meskipun jenisnya berbeda-beda, namun cara tanamnya tetap sama. Tanaman ini bisa ditaruh di full sinar matahari maupun di indoor juga bisa. Mau kena air banyak juga bisa, mau kering juga bisa. Tapi asalkan jangan lupa penyiramannya ya. Jangan sampai terlalu kering, nanti akan mati gitu ya. Mau ditanam di pot gantung juga bisa, mau ditanam di tanah juga bisa. Kalau di pot gantung biasanya dibiarkan merambat gitu ya, batangnya itu dibiarkan tumbuh, jangan dipotong-potong. Tapi kalau ditanam di pot, ditaruh di bawah, itu biasanya nanti setiap merambat kita potong-potong, nah nanti akan jadi rimbun. Nah, kalau yang ini dengan media air sama saja ya cara tanamnya, tinggal kita potong-potong kemudian kita tancapkan gitu saja. Nah, untuk cara tanamnya, mari kita simak video berikut ini. Tapi saya ingatkan dulu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mengetahui notif video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Nah, ini tadi Syngonium hijau. Orang menyebutnya daun sayang ya, karena bentuknya love, mungkin kayak gitu ya. Ini saya tanam di pot. Ya, kemudian yang merambatnya saya potong-potong, jadinya kayak rimbun kayak gini. Tapi kalau misalkan kita nggak potong, nanti jadinya akan merambat panjang ya. Nah, ini ada yang merambat panjang, ini saya taruh di pot gantung, jadi pot gantung. Jadi pot gantung juga sangat cantik. Misalkan nggak dirambatkan ke bawah, misalkan di dekatkan sama tembok atau apa dinding gitu ya, pohon gitu, dia nanti juga akan merambat ke atas. Sangat cantik meskipun digantung ataupun ditaruh di pot di bawah juga sangat cantik. Daunnya semakin mengkilap kalau diletakkan di tempat yang teduh ya. Nah, beda lagi dengan yang ini namanya keladi hias ya. Yang tadi itu sebenarnya juga keladi, cuma keladi rambat. Kalau yang ini cenderung tidak merambat dan daunnya semakin cantik. Ini Syngonium podophyllum yang tadi, ini saya taruh di pot gantung ya, biar nanti merambatnya ke bawah. Kalau kita biarkan ditanam di tanah, nanti merambatnya kemana-mana, semakin cepat ini tumbuhnya ya. Ini lebih bagus kalau diletakkan di full sinar matahari, karena dengan di full sinar matahari daunnya nanti akan semakin putih cerah. Kemudian untuk perkembangannya juga lama kalau di full sinar matahari. Tapi kalau ditempatkan yang teduh, nanti dia cepat sekali rimbun, cepat sekali merambat ya. Cara tanamnya sama, tinggal kita potong-potong kemudian kita tancapkan gitu saja ya. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu tentang Syngonium mini yang kayak gini rimbun ya. Ada orang yang menyebutnya keladi liliput, tapi sebenarnya beda. Kalau keladi liliput itu daunnya semakin tipis tapi banyak yang berair gitu ya. Kalau yang ini beda. Cara tanamnya cukup mudah, kita tinggal cabut saja.
Kalau kita nggak bisa nyabut, kita balik potnya, kemudian kita bongkar karena dia sudah rimbun sekali. Kalau sudah rimbun kayak gini banyak sekali batangnya ya. Biasanya nggak bisa memanjang, batangnya tingginya cuma paling panjang 20 cm lah. 20 cm itu paling tinggi. Kalau tempatnya besar, potnya besar, nanti juga akan tumbuh besar, tapi nggak terlalu besar ya. Ini diameter daunnya saja sekitar 5 sentian. Nah kayak gini kita bongkar, ini kan panjang, ini bisa dipotong, bagian bawah bisa ditancapkan lagi, kemudian yang atasnya kita bongkar karena banyak sekali anakannya. Kita satu-satu ya, kemudian kita taruh di polybag yang kita inginkan, atau taruh langsung di pot juga bisa. Media tanamnya juga mudah, saya pakai perbandingan tanah, kemudian sekam sama pupuk kandang sedikit. Saya sarankan memakai sarung tangan ya, jangan kayak saya seperti ini karena banyak bakterinya, nanti kalau nggak tawar tangannya bisa gatal-gatal. Cara menanam Syngonium mini ini lebih mudah dibandingkan keladi liliput yang daunnya putih-putih kecil-kecil itu. Karena apa? Karena kalau keladi yang daunnya putih kecil-kecil itu cenderung berair ya. Biasanya kalau dia terlalu banyak air biasanya akan busuk. Kalau ini enggak, meskipun kebanyakan air ataupun kebanyakan full sinar matahari, dia akan tetap hidup. Sangat mudah teman-teman. Ini saya tanam di media ini bekas media dari tanaman apa gitu yang mati, kemudian kita taruh di situ, kita tanam di situ satu persatu. Itu akarnya kita hilangkan saja, enggak apa-apa ya teman-teman, kita potong biar enggak terlalu banyak. Terus yang bawahnya kita tancapkan, nanti juga akan tumbuh tunas baru. Tanaman jenis ini bagusnya ditempatkan di tempat yang teduh. Kalau ditempatkan di full sinar matahari, nanti daunnya terlalu kecil dan sulit untuk besar. Kalau terlalu kecil nggak kelihatan daunnya ya, terlalu kecil sekali. Bagusnya di tempat yang teduh ya teman-teman. Sangat mudah dan jadi banyak karena satu pot tadi sudah rimbun. Kita tanamnya satu-satu menjadi beberapa polybag. Kalau kita tanamnya banyak nanti juga jadi sedikit ya. Ini cepat sekali rimbun, meskipun satu-satu kayak gini, dia nanti juga akan rimbun kayak tadi. Asalkan kita tempatkan di tempat yang teduh, kemudian kita siram ya. Untuk penyiramannya 1 hari saja, 1 kali cukup. Misalkan kok tanahnya masih becek, 2 hari sekali juga enggak apa-apa, juga bisa ya. Enggak terlalu rumit sih. Punya saya ini malah enggak saya siram, soalnya tanahnya masih basah ya. Ini juga tetap bisa hidup. Nah, cukup mudah kan teman-teman. Kalau kita mau nanam bunga, kenali dulu jenis tanamannya, kemudian cara tanamnya, kemudian cara perawatannya. Semua itu sebenarnya sama ya teman-teman, kalau kita bisa memahami. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.